Salafi Wahabi ini akan tetap ada sampai akhir zaman, sampai hari kiamat nanti insya Allah, karena ini adalah cara beragama yang direkomendasikan Al-Quran dan hadis. Bagaimana seharusnya kita beragama, yang mengikuti para pemahaman orang-orang yang sudah diridhoi dari kalangan muhajirin dan ansor, yaitu para sahabat Nabi terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Teman-teman, ada sebuah pertanyaan, bisakah Salafi Wahabi atau Wahabi Salafi itu dibubarkan dari Indonesia? Karena ada seorang pemuka tokoh ormas Islam besar di Indonesia yang ingin sekali Wahabi Salafi itu dilarang dari Indonesia. Bisakah itu terjadi? Ya, siapakah beliau? Beliau adalah Pak Kiai Said Agil Siroj, yang dulu pernah mengatakan bahwa semakin panjang jenggot seseorang maka semakin goblok. Gus Dur tidak berjenggot, Mukhlis Majid tidak berjenggot, Taqwa Syihab tidak berjenggot, yang sudah-sudah nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jedel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang semakin goblok. Semakin panjang semakin goblok. Semakin panjang semakin goblok. Hal itu kemudian menuai protes dari banyak kalangan kaum muslimin dan para kiai-kiai yang memegang teguh sunnah, serta mendapatkan juga reaksi dari Ustadz Salafi, yaitu Ustadz Abdul Qadir Yazid Jawas atau Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Bahkan ada kiai yang memang kasar. Orang berjenggot, mengikuti siapa jenggot ini? Mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kalimat dia mengatakan orang yang berjenggot goblok. Ini kan kasar. Dan penghinaan kepada sunnah Nabi. Dan menghina Rasulullah SAW. Semakin panjang jenggot semakin goblok dia. Ini penghinaan. Penghinaan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua penghinaan kepada sunnah. Yang ketiga penghinaan kepada kaum muslimin. Ini hukumannya berat ini dalam Islam. Dosanya dosa besar. Kalau dia sudah tahu itu dia menghina, bisa kufur. Bahkan bisa murtad dari agama. Kalau dia tahu dalil ya dari Quran Sunnah bahwa itu benar, tapi dia sengaja untuk mengejek, menghina, itu berat hukumannya. Dan akhirnya di suatu kesempatan Pak Kiai Said Agil Siroj membuat klarifikasi yang isinya ya kurang lebih tetap saja membela pernyataannya meskipun isinya tidak ilmiah dan cenderung dibuat-buat. Jenggot panjang silahkan, tapi hatinya mulia. Tidak ada rasa takabur, tidak ada rasa hubbud dunya, hubbul jah, mencintai harta, mencintai kedudukan dan jabatan. Karena jenggot adalah simbol kearifan hatinya, kebersihan. Kemudian di tahun 2022 pada sebuah acara ormas tersebut, Pak Kiai Said Agil Siroj kembali membuat pernyataan yang menginginkan Wahabi, Salafi, HTI, Khilafah itu dilarang dari Indonesia dengan meminta kepada pimpinan BNPT untuk meminta presiden membuat kepres atau semacamnya peraturan yang mengatur melarang Salafi Wahabi itu dilarang dari Indonesia. Kepada Bapak Boy BNPT agar BNPT mengusulkan kepada pemerintah secara resmi melarang aliran Wahabi, Salafi, Khilafah, HTI. Nah,
Mengapa beliau minta melarang Salafi Wahabi, dan bisakah itu terjadi? Salafi Wahabi itu dilarang dari Indonesia. Apakah Salafi Wahabi itu organisasi seperti HTI yang berhasil dilarang atau diblok atau di-ban oleh pemerintah agar tidak bisa berkembang di Indonesia, dan sudah berhasil? Akhirnya HTI dihapus, dilarangkan, dibubarkan. Apakah itu bisa sama perlakuannya kepada Salafi? Nah, ini mendapatkan sebuah pemikiran nih teman-teman. Seorang dai Muhammadiyah, Ustadz Mujiman, yang sudah familiar dengan saya, mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan dakwahnya Ustadz Mujiman, yang memberikan keterangan bahwa Salafi Wahabi itu bukan organisasi. Mereka tidak punya majelis tablik, mereka tidak punya pimpinan cabang, mereka tidak punya pimpinan pusat, tidak punya pimpinan daerah. Nah, dan konsepnya adalah hanya dengan satu pemahaman, yakni pemahaman para sahabat Rasulullah. Tidak ada terdaftar di Indonesia ini organisasi Salafi. Kalau Muhammadiyah ada terdaftar, jadi tidak ada. Maka silahkan cek, ada enggak pimpinan cabang Salafi? Tidak ada. Nah, ya, ada enggak? Tidak ada kan? Pimpinan pusat Salafi ada enggak? Tidak ada. Apa mana? Pimpinan wilayah atau muktamar Salafi? Tidak ada. Jadi untuk Salafi itu tidak berorganisasi. Mereka terdiri dari para ustadz-ustadz lulusan dari Timur Tengah yang mereka kemudian berdakwah di masyarakat. Manhajnya adalah menggunakan pemahaman para salafus soleh, maka disebut manhaj salaf. Nah, jadi tidak akan pernah dijumpai pimpinan pusat, pimpinan cabang, kemudian muktamar Salafi di Indonesia tidak akan pernah ada ditemukan, karena memang Salafi itu murni sebuah gerakan keagamaan yang sifatnya metode beragama yang sesuai dengan atau mengikuti sahabat Nabi, makanya disebut dengan manhaj salaf. Akhirnya dapat kita simpulkan, Salafi Wahabi ini akan tetap ada sampai akhir zaman, sampai hari kiamat nanti insya Allah, karena ini adalah cara beragama yang direkomendasikan Al-Quran dan hadis. Bagaimana seharusnya kita beragama, ya mengikuti para pemahaman orang-orang yang sudah diridhoi dari kalangan muhajirin dan ansor, yaitu para sahabat Nabi terdahulu. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.